Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal. OTK. Di rumah istrinya. Di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah.
kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya.
Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal. OTK. Di rumah istrinya. Di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi S. Ghani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi S. Ghani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH. Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH. Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah.
kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya.
Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal. OTK. Di rumah istrinya. Di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi S. Ghani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi S. Ghani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Patuku Limpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah.
kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi S. Ghani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi S. Ghani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi S. Ghani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi S. Ghani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya.
Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal. OTK. Di rumah istrinya. Di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya, ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah, lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah, kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH. Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH. Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Korban ditembak pelaku saat sementara berada di rumah istrinya. Ungkap seorang saksi, Abdul. Makan-makan sama keluarga tiba-tiba ada ledakan dan korban terbaring serta mengeluarkan darah. Lanjutnya. Sementara itu, Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah.
kata Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2024. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lap Pariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas. Namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Pengacara Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal, OTK, di rumah istrinya, di Desa Pattuku Limpu, Kecamatan Lap Pariaja, Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan pada Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Tanda Hubung Timur.com. Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Rudi Esgani